Bagaimana hukum sesajen kepala kerbau yang dibuang ke laut atau sungai? Ini satu kebiasaan di Jawa ini. Peresmian pabrik, bikin jembatan, maka sembelih kerbau, kepalanya dipendem di situ untuk tumbal katanya. Lah perbuatan yang seperti ini bagaimana? Ini dilihat-lihat dulu. Kalau mereka itu berkeyakinan bahwa ada sesuatu terjadi tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, ya syirik. Ada sesuatu bisa terjadi entah dari jin, entah setan, entah genderuwo, entah apa, tanpa kehendak Allah, yaitu syirik. Tapi kalau dia ini tidak berkeyakinan seperti itu, hanya sekedar kebiasaan orang Jawa begitu, umpamanya begitu, maka itu haram hukumnya, karena menyia-nyiakan harta. Terus kemudian kerbau yang disembelih itu bagaimana? Kerbau yang disembelih untuk menolak jin dan sebagainya itu dimakan boleh apa enggak itu? Itu dilihat dulu. Kalau menyembelihnya itu dengan bismillah, maksudnya dengan cara syariat, pakai bismillah, ya, menyembelih karena Allah, ya boleh dimakan. Tapi kalau menyembelihnya itu karena jin bukan karena Allah, yaitu sembelihannya haram, bangkai itu. Karena ada sebagian orang, ini aku sembelih ini kerbau untuk jin-jin yang ada di sini, nah itu enggak boleh, haram aja. Tapi ini aku menyembelih karena Allah, supaya jin-jin ditolak oleh Allah dari tempat ini. Saya sedekahkan karena Allah. Nah ini sembelihan itu ya halal. Nah, kalau sembelihannya halal ya dimakan, jangan dipendem. Kalau dipendem jadi dosa karena menyia-nyiakan harta. Paham maksudnya? Jadi kalau mendem kepalanya itu nggak boleh. Istilahnya orang kampung juga ada yang guai. Gua itu makanan, panggang ayam dibuang ke kali untuk tolak jin. Ini nggak boleh. Lah kamu yang menemukan itu barang-barang yang dibuang itu boleh nggak makan? Ya lihat dulu. Kalau nyembelihnya itu pakai bismillah karena Allah untuk menolak jin, boleh dimakan. Tapi kalau nyembelihnya itu dengan niat untuk jin, ya haram. Nama nyembelih itu harus atas nama Allah. Apakah ada dalilnya sholat tolak balak di akhir bulan Safar? Dalam istilah orang Jawa menyebutnya rebu pungkasan. Dalil khusus nggak ada. Cuman itu ada beberapa ulama, para wali-wali itu
mereka dengan kasyaf mereka itu mengatakan di Rebu akhir bulan Safar itu banyak musibah datang, sehingga mereka menganggap baik kalau sholat tolak balak, sholat hajat dengan niat jangan terkena balak-balak itu. Dalil khusus tidak ada. Ya ringkasnya, kalau kamu tuh percaya bahwa akhir berita dari ulama-ulama itu, tapi tidak ada hadis ya, berita dari ulama itu bahwa akhir Safar itu banyak balak, terus kemudian kamu sholat tolak balak, ya boleh saja. Bahkan sekarang ini kamu lihat, bukannya Safar saja, setiap bulan, setiap hari itu berjuta-juta balak datang kepada umat ini. Yang perang di Suriah, di Somal, di Afghanistan, ya. Mana-mana di Poso, di mana-mana perang, ya. Mana-mana orang buka aurat, mana-mana maksiat, mana-mana night club, mana-mana, ya apa enggak musibah semua. Kalau kamu sholat tolak balak tiap hari ya akan lebih bagus sebetulnya itu. Tapi kalau Rebu Pungkasan itu ada sholat juga, boleh-boleh saja. Karena balak itu datang saat, apalagi zaman ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل Allah Azza wa Jalla berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, aku adalah di sisi sangkaan hambaku bi kepada aku. Aku ini menurut sangkaan hambaku kepada aku. Dalam riwayat yang lain, fadunnu bi khaira, maka sangkalah baik kepada aku. Jadi Allah SWT itu akan memperlakukan hambanya sesuai dengan sangkaannya. Kalau dia itu menyangka bahwa Allah akan tolong dia, Allah akan rahmati dia, maka nanti Allah akan datangkan rahmatnya, akan datangkan pertolongannya. Jadi kalau dia itu dalam hatinya itu Allah tidak akan menolong saya, Allah akan membiarkan saya, ya nanti Allah SWT tidak akan tolong dia, akan perbanyak masalah-masalah dia. Maka hendaklah husnudzon kepada Allah ini menjadi sikap hidup kepada kita, sikap hidup kita setiap saat, kapan saja, walaupun suasana-suasana mengajak kepada kita untuk buruk sangka, tetap saja husnudzon kepada Allah. Ini pasti akan ada pertolongan Allah datang. Begitu. Kamu ya kan? Kamu ngaji dengan husnudzon kepada Allah, Allah akan buka hatiku, Allah akan berikan ilmu kepadaku. Kamu zikir dengan husnudzon, Allah akan terima aku. Kamu dalam perjuangan dakwah dengan husnudzon, Allah akan tolong aku. Kamu mau mati pun husnudzon, Allah SWT akan ampuni dosa-dosaku. Selagi orang itu dalam senantiasa husnudzon, baik sangka, itu tandanya pertolongan Allah akan datang. Tapi kalau orang itu sudah putus asa, dan putus asa itu dari mana sumbernya? Dari kebodohan. Putus asa itu sumbernya karena orang tidak melihat kodrat Allah, kekuasaan Allah yang tidak terbatas, Rahman Rahim Allah yang tidak terbatas. Karena dia melihat kemampuan dirinya, melihat suasana, maka dia akhirnya putus asa. Tapi kalau melihat kudrat Allah, yang membuat suasana ini semua Allah. Allah berkuasa untuk merubah suasana ini dari buruk jadi baik, dari sulit jadi mudah. Allah kuasa, mudah saja bagi Allah.
Wa ana ma'ahu, dan aku bersama dia, haitsu yadhkuruni, di mana dia ingat kepada aku. Ya, aku akan bersama hambaku, saya akan selalu merahmati hambaku, menyayangi hambaku di mana dia zikir kepada aku. Ini pertama kali husnudzon, kedua kali senantiasa orang itu ingat kepada Allah. Selagi kamu dalam ingat pada Allah, kamu masih di dalam naungan sayangnya Allah. Jadi kalau kamu itu lupa, nah ini yang bahaya. Setiap detik kita ini perlu pertolongan Allah, maka setiap detik perlu ingat zikir kepada Allah. Wallahi demi Allah, lallahu sungguh Allah, afrahu lebih gembira, bi taubati abdihi dengan taubat hambanya, min ahadikum daripada salah satu kamu, yajidu yang dia menemukan, dhalatahu barang hilangnya, bil falati di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir orang kehilangan barang yang sangat berharga yang dia sangat perlukan, kehilangan kendaraannya atau kehilangan perbekalannya, tiba-tiba ketemu lagi, alangkah gembiranya. Allah lebih gembira kalau ada hambanya bertobat melebihi itu. Ini gambaran aja ya. Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Cuma ini gambaran bagaimana Allah itu sangat suka kalau seorang hamba itu taubat. Kita mau menjadi orang yang bersih, belum bisa. Jadilah orang yang taubat, itu pun sudah satu derajat yang akan mendatangkan Allah suka kepada engkau. Innallaha yuhibbut tawwabin.